Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widianingsih, mahasiswa jurusan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai pokok pikiran teori konflik dari 3 tokoh, yaitu Rolf Dahrendorf, Randall Collins, dan yang terakhir adalah Louis Althusser. Teori yang pertama kita bahas adalah teori Rolf Dahrendorf, yang mencetuskan bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Teori konsensus menelaah mengenai integritas nilai di tengah masyarakat, sedangkan teori konflik menelaah mengenai konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Menurut Dahrendorf, tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik dan tidak berkonsensus, sebab konflik dan konsensus merupakan syarat terjadinya suatu masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin terjadi konflik tanpa konsensus. Seperti contoh, para siswa SD tidak mungkin berkonflik dengan para pemain sepak bola dikarenakan tidak pernah melakukan konsensus sebelumnya. Tokoh selanjutnya adalah Randall Collins. Randall Collins menjelaskan bahwa fokusnya pada politik tidak bersifat ideologis, di mana ia tidak mulai dengan pandangan politis bahwa konflik itu baik atau buruk, tetapi lebih kepada ia menjelaskan memilih konflik sebagai fokus berdasarkan alasan realistis. Konflik mungkin adalah proses sentral dalam kehidupan masyarakat. Tidak seperti orang-orang lain yang mulai dan menetapkan di level masyarakat, ia mendekati konflik dari sudut pandang individu karena akar-akar teoritisnya yang terletak di dalam fenomenologi dan etnometologi. Seperti contoh adanya konflik antara organisasi satu dengan organisasi yang lain, ataukah konflik di dalam organisasi itu sendiri. Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan adanya kepentingan atau kekuasaan atau kekayaan ataupun status sosial yang masing-masing ingin dicapai oleh individu dalam organisasi tersebut. Tokoh yang terakhir kita bahas yaitu Louis Althusser. Ia berpendapat bahwa konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Baginya, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Maksudnya bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifatnya positif. Seperti halnya contoh yang signifikan, yaitu persaingan untuk mendapatkan juara kelas. Yang sebenarnya konflik yang dibuat ini adalah konflik yang positif, yang dimana dalam tingkat kompetisi dalam ajang perlombaan, persaingan untuk menjadi juara kelas adalah pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Sekian dari saya pembahasan mengenai 3 teori tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.